Halo guys, welcome to my channel Lilinka. Jadi kali ini aku lagi bermain game Roblox di map peta-peta level 9. Yeay! Nah, waktu itu kan aku udah pernah ya guys mainin peta-peta level 9 bareng orang random. Tapi di komentar itu banyak banget guys yang belum paham cara bermain peta-peta level 9. Jadi sekarang aku mau buat tutorialnya deh. Oke, sebelum mulai ke tutorialnya, kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe dulu ya guys. Terima kasih, langsung saja kita mulai ke tutorialnya ya guys. Tutorial awalnya itu, awal-awal banget nih di lobby, kalian itu ke shop. Terus kalian itu wajib banget beli peralatan ya guys kalau mau bermain solo, biar bisa menang. Nah ini tuh aku saranin kalian beli onigiri. Kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa beli yang mahal. Cuma kalau uangnya sedikit, beli yang paling murah aja guys, nggak apa-apa. Ini aku beli yang sedang ya guys, 500 zeni. Terus tuh kalian tuh beli sepatu juga, kalian bisa beli yang 1000 dan 500. Aku sih beli yang 1000 guys karena aku punya uang lebih. Nah terus tuh di sini kalian tuh bisa beli popper pesta guys. Di popper pesta ini tuh bisa menghentikan atau ya intinya kalau kalian hampir di peta-peta itu kalian ledakin aja. Nanti peta-petanya itu bisa berhenti beberapa detik. Nah terus tuh kalau kalian pengen juga kalian bisa beli ini ya guys, cat semprot ini. Cat semprot ini fungsinya buat nandain gitu ya guys, opsional sih. Oke, jadi tuh cara ngeceknya tuh di sini di tas. Nah ini tuh ada semprot, ada popper pesta. Nah kalau popper pesta itu aku letakin yang paling kanan ya guys. Misalnya nih kalau peta-petanya mau nge-hack aku tuh bisa langsung ledakin semua popper pesta guys. Oke, langsung saja kita ke tutorial mainnya ya guys. Karena aku mau kasih tutorial, jadi aku bermain solo. Tunggu aku di level 9. Akhirnya guys, setelah aku cut, aku bisa sampai di level 9. Nah ini tuh kayak ada anak gitu jalan. Terus tuh kita ditunjukin anaknya itu terkurung ya guys, kasihan banget. Nah tugas kita itu harus temukan 4 kunci, buka kotaknya dan selamatkan anak itu. Awal-awal kita respon di sini guys, di dekat taman gitu. Nah kalau kalian nemuin item, kalian ambil aja ya guys. Pokoknya kalian harus memasuki semua ruangan. Dan kalau ketemu item jangan lupa diambil ya guys, karena item yang kalian temuin itu berguna. Nah ini aku udah ketemu item sekop dan ember ya guys. Kalau sekop buat gali tanah, kalau ember itu buat sumur ya guys. Pokoknya kalau main di level 9 itu kerasin volume handphone kalian ya guys, biar kedengeran kalau ada peta-peta. Ini aku ketemu pintu yang terkunci guys. Saran aku sih kalau kalian punya cat semprot, kalian tandain gitu guys di depan pintunya. Takutnya itu jumpscare peta-peta. Nah di ruangan ini ada lemari yang tinggi guys. Di atasnya itu ada kunci yaitu kuning-kuning. Kalian tandain dulu aja kalau belum ketemu tangga, karena untuk naik ke situ butuh item tangga ya guys. Di ruangan ini aku ketemu item tali. Kira-kira item tangga di mana ya? Item tali sama-sama buat di sumur ya guys. Kalau item tali buat narik, nah item embernya itu buat wadahin kuncinya. Nah ini aku udah ketemu ruangan anak yang terkurung guys. Kalian kalau punya cat semprot tandain aja ya biar kelihatan dari jarak jauh. Nah kebetulan banget nih ada peta-peta dan kebetulan aku ketemu ruang aman nih guys. Hoki banget, jangan lupa ditandain ya kalau ada ruang aman, biar kalau kalian sembunyi itu ada tempatnya. Sebenarnya sih item cat semprot ini opsional, cuma ya agak diperluin gitu guys di level 9. Yeay, aku ketemu tangga nih guys. Itemku udah lengkap semua. Aku langsung balik ke ruangan yang tadi guys, karena tangga itu dibutuhin untuk naik ke atas lemari. Nah ini guys dia lemarinya, kita taruh tangganya di sini terus kita naik, terus kita ambil kuncinya. Yeay, karena firasatku nggak enak, aku sembunyi aja guys, takut ada peta-peta. Sebenarnya peta-petanya itu masih ada guys, cuma suaranya itu kayak agak jauhan. Terus tiba-tiba deket gitu dong, langsung aku sembunyi deh di semak-semak. Ingat ya guys, di semak-semak bisa buat kita sembunyi. Oke, peta-petanya sudah hilang. Tujuan kita di taman itu buat pakai sekop ini guys untuk gali-gali tanah. Nah kalau tanahnya itu kosong atau isinya tulang, cari tanahnya lagi guys, karena beberapa tanah itu ada yang isinya kunci. Nah ini aku ketemu tanah lagi dan aku coba gali-gali. Yeay, akhirnya ketemu kunci guys, barang yang aku cari-cari. Terus di sini kita nggak cuma cari kunci di tanah, tapi kita juga harus pasang tali sumur, ember sumur, dan kita mencoba untuk narik sumur guys. Tapi karena ada peta-petanya, jadi aku sembunyi dulu guys. Ingat ya guys, setiap kita pasang tali sumur atau ember sumur, peta-petanya itu bakalan muncul guys. Cuma kalau kalian mau sembunyi ke semak-semak terdekat aja ya guys, tenang saja, tidak bakalan dimakan kok. Aku juga tahu bisa sembunyi di semak-semak ini, kata kalian loh guys. Terima kasih banyak yang udah kasih tahu. Terus pas peta-petanya udah agak jauhan, kita baru narik sumurnya guys. Cuma yang ditarik itu nggak air, tapi kunci. Yeay, akhirnya kita udah mendapatkan 3 kunci. Kurang 1 kunci lagi guys. Nah 1 kunci lagi itu kalian jalan ke sini, pokoknya jalan yang tanah gitu guys. Kalian ikutin aja. Terus tuh kita ke kolong-kolong ini. Ingat ya guys, kalau kalian di sini terus ada peta-peta respawn, kalian nggak perlu takut guys, karena peta-petanya itu nggak bakalan bisa makan kalian di bawah sini ya. Kalian ikutin arah jalannya aja ya. Tenang saja kok, nggak bakalan nyasar, karena itu tuh bakalan ada jalan buntu guys. Jadi kalian itu bisa ikutin arus. Nah di sini tuh bakalan kayak ada mata gitu. Terus tuh kalian naik ke situ guys. Tenang saja kok, matanya nggak ngapa-ngapain. Yeay, ketemu kunci keempat atau kunci terakhir guys. Terus kita
kita bukain kayu yang pengganjalnya ini guys. Pintunya udah bisa dibuka nih. Cuma di sini tuh kayak ada dua pintu terkunci loh. Yang satu itu udah aku tandain tadi dan yang satunya lagi itu udah aku buka ya guys. Yang udah aku buka itu artinya aman, gak bakalan ada peta-peta di situ. Buat kalian yang masih kebingungan, jadi gini loh guys, di peta-peta level 9 ini jadi ada dua pintu yang terkunci. Nah, satu pintunya itu bakalan ada jumpscare peta-petanya. Kalian itu tandain pintunya dua-duanya aja ya guys kalau misalnya kalian ketemu dua pintu yang terkunci. Nah, nanti kalau kalian udah kebuka satu pintu yang terkunci ketahuan tuh, berarti pintu yang satunya lagi yang bakalan ada jumpscare peta-peta. Semoga kalian paham ya guys. Kalau nggak paham kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke, karena tadi udah nemuin 4 kunci, jadi kuncinya itu buat buka box ini guys. Boxnya itu butuh 4 kunci ya guys. Sumpil banyak banget ya kuncinya padahal cuma satu box. Nah, kalau udah kebuka bakalan berisi palu guys. Kalian ambil aja palunya ya. Palunya ini buat ngebobol tempat yang anaknya dikurung itu ya guys, tempat kayu. Kalau kalian mau menuju tempat anak yang dikurung itu, kalian hati-hati ya guys. Apalagi kalian udah nemuin pintu yang terkunci yang kalian udah tandain guys. Sumpil, itu pasti ada jumpscare peta-petanya. Tuh kan, betul guys. Kalian langsung lari aja ya guys. Sumpil, di sini aku kepepet banget dong, kirain ruang aman, ternyata bukan. Terus aku tuh nyalain popper pesta guys, saking paniknya. Untung aja punya popper pesta ya kan, jadi peta-petanya itu bisa berhenti beberapa detik. Nah, kalau peta-petanya muncul lewat jumpscare tadi, peta-petanya itu nggak bakalan lama ya guys. Jadi kalian langsung saja ke ruangan yang anaknya dikurung itu guys. Tuh guys, ini guys bekas pintunya yang tadi dibobol. Ya ampun, serem banget dah. Jadi kalau kalian itu mukul sel penjaranya ini atau pintu kayunya itu bakalan muncul peta-peta guys. Jadi kalian harus tahu kanan kiri ya tempat persembunyiannya mau di mana. Jadi mending sebelum kalian pukul sel penjaranya itu kalian harus cek dulu guys ruangan sekitar. Nah, ini aku udah tahu guys aku mau lari kemana, ke kanan atau ke kiri. Jadi tuh aku tuh bisa tahu. Nah, terus tuh kita pukul-pukul lagi, terus muncul peta-peta lagi. Terus aku tuh lari ke sini ya guys. Untung ada ruang aman loh di sebelah. Ada manfaatnya juga ya kan. Aku tandain ruang aman pakai cat semprot guys. Jadi kalau ada keadaan yang mendesak gini, aku bisa langsung lari ke ruang aman. Nah, itu guys peta-petanya guys lewat depan aku. Hahai, peta-petanya nggak bisa masuk guys. Dadah peta-peta, pergi kau, pergi. Terus daripada kelamaan ya kan, aku ngikutin arusnya peta-peta. Terus tuh aku tuh pukul-pukul pintu kayunya lagi nih guys. Terus karena kayak ada peta-petanya lagi, aku sembunyi lagi nih guys ke sini. Tuh kan manfaat tahu kita harus lari kemana. Jadi tuh kita nggak nyasar guys. Agak ribet juga ya guys. Jadi kalian harus sabar gitu. Dikit-dikit sembunyi, dikit-dikit gini lah, dikit-dikit gitulah. Kita harus fokus juga pukulin pintunya biar roboh. Yay, pintunya sudah roboh dan level 9 sudah selesai guys. Endingnya itu agak ngegantung gitu ya. Mungkin lanjutannya gitu bakalan ada di level 10 nih guys. Aduh, gak sabar banget deh di level 10. Kira-kira bakal kayak apa ya? Oke guys, jadi seperti itu cara menamatkan peta-peta level 9 mau bermain solo ataupun bareng teman kalian guys. Semoga tutorialnya bermanfaat dan kalian paham. Tapi bagi yang gak paham atau masih bingung dengan penjelasan aku, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar ya guys. Nanti aku balas. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentang peta-peta. Bye-bye.